Di hari menjelang kiamat nanti, akan terjadi sebuah fitnah akhir zaman yang luar biasa yang berasal dari Dajjal laknatullah. Awal kemunculan Dajjal, ia mengaku sebagai utusan Tuhan. Namun tak lama berselang, ia mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Sampai saat ini, Dajjal masih dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau hingga sampai waktunya tiba. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dilepaskan dan membuat fitnah di seluruh dunia. Dan sampai saat ini tak seorang pun yang tahu di mana keberadaan pulau tersebut. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah bertemu dengan Dajjal kecuali satu orang saja, yaitu seorang yang berasal dari Palestina yang secara tidak sengaja bertemu dengan Dajjal. Kisah ini pun ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Karena itu di video kali ini kita akan membahas tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Sebelum kita lanjut ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang bekerja sebagai pedagang. Ia sering mengunjungi negeri Arab untuk berdagang. Dia biasanya melakukan itu melalui jalur laut, yaitu menggunakan perahu bersama dengan teman-temannya untuk bertolak dari Palestina menuju negeri ke Arab. Ketika kapal mulai berlayar dan sudah jauh meninggalkan tanah Palestina, tiba-tiba terjadi sebuah badai besar dan ombak tinggi yang menggulung-gulung kapal mereka ini, dan terombang-ambing di lautan selama 1 bulan hingga terdampar di suatu pulau yang tidak tahu di mana itu persis lokasi pulau ini. Singkat cerita, mereka pun keluar dari kapal mereka dan mulai menyusuri pulau tersebut. Ketika mereka sudah mulai memasuki pulau itu, mereka menjumpai seekor hewan yang besar dan memiliki bulu yang sangat lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, sampai-sampai sulit membedakan yang mana kepala dan yang mana duburnya. Karena kaget, mereka ini berkata, "Celakalah kita, hewan apakah ini?" Dan anehnya, hewan ini pun berbicara dan menjawab pertanyaan mereka. "Aku adalah Al-Jassasah." Nambah paniklah Tamim Ad-Dari dan rekan-rekannya. Karena bagaimana tidak, mereka ini menjumpai seekor hewan dengan bentuk yang sangat aneh. Kemudian hewan ini pula bisa bicara bahasa manusia. Akhirnya, Tamim dan kawan-kawannya bertanya kembali, "Hewan apakah ini Al-Jassasah?" Pertanyaan ini tidak dijawab oleh hewan ini, melainkan ia menunjukkan suatu hal yang sangat amat rahasia. Dan hewan ini berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seseorang laki-laki yang berada di kuil tua di sebelah sana, sebab ia sangat menanti-nanti kabar kalian." Setelah hewan ini menyebutkan bahwasannya ada seorang laki-laki di dalam kuil tua, Tamim dan kawan-kawannya menjadi takut. Karena bisa saja ini sebuah jebakan, atau bisa saja laki-laki itu akan mencelakai Tamim dan kawan-kawan. Mereka juga sempat berpikir jangan-jangan Al-Jassasah ini adalah setan yang akan menyesatkan. Meski demikian, mereka tetap ada rasa penasaran, dan secara beramai-ramai pergi ke kuil yang ditunjuk oleh Al-Jassasah untuk menemui pria yang ada di kuil tersebut. Begitu sampai di kuil tersebut, benar saja mereka menjumpai seorang pria bertubuh besar dan kekar yang sedang dikurung di dalam sebuah tempat seperti penjara. Tak hanya dikurung, pria ini pun diikat tangan dan kedua kakinya dengan rantai besi yang besar-besar. Melihat pria itu terikat kuat oleh besi, mereka merasa pria ini tidak akan bisa mencelakai mereka.
Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Siapakah engkau?" Pria di kuil itu bukannya menjawab, malahan balik bertanya, "Siapakah kalian? Apakah kalian orang-orang Arab?" Tamim pun menjawab, "Ya, kami dari suku Arab. Dan kapal kami terdampar di pulau ini, dan bertemu hewan bernama Al-Jassasah. Ia bilang katanya ada seseorang pria yang ingin bertemu dengan kami. Dan apakah ada beberapa hal yang ia ingin kalian tanyakan kepada kami? Dan apakah yang ingin kau tanyakan?" Pria ini pun menjawab, "Apakah kurma di Baisan masih banyak dan berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, kebun kurma di Baisan masih berbuah." Dan pria ini menjawab, "Hingga pada masanya akan tiba kebun kurma di Baisan akan benar-benar tak berbuah." Kemudian pertanyaan selanjutnya, "Apakah Danau Tiberias masih ada airnya?" Mereka menjawab, "Ya, danau itu masih berlimpah airnya dan digunakan oleh orang-orang untuk keperluan hidup sehari-hari." Pria ini berkata lagi, "Hingga pada masanya akan tiba danau tersebut akan benar-benar kering dan tak akan ada airnya. Lalu apakah sumur Zuhor masih ada airnya? Dan warga di sekitar sumur masih memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam?" Mereka menjawab, "Ya, sumur itu masih ada airnya dan menjadi penopang kehidupan warga sekitar sumur." Pria itu menjawab, "Hingga pada masanya sumur tersebut akan benar-benar kering." Pertanyaan terakhir dariku, apakah di Arab sudah ada orang yang mengaku nabi? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Dan apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Ya, betul. Nah, nabi itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat Arab, jawab Tamim dan kawan-kawan. Pria ini menjawab, "Nabi itu lebih bagus apabila mereka mentaatinya, karena ia adalah sebuah kebenaran." Dari keempat hal yang ditanyakan pria itu tadi, apabila keempat-empatnya sudah terjadi, maka tak lama lagi pria tersebut akan bebas dari belenggunya, dan ia akan menjelajahi seluruh permukaan bumi. Jadi pria ini akan singgah di semua tempat, baik itu perkampungan atau perkotaan. Namun ada dua tempat yang ia tidak akan mampu untuk mendatanginya, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karena nantinya kedua kota ini akan dijaga oleh para malaikat. Setiap kali ia akan memasuki Mekah dan Madinah, para malaikat ini sudah siap dengan pedang di tangannya untuk dihunuskan, dengan maksud menghalangi agar pria ini tidak bisa masuk ke kota itu. Pria ini akan mengelilingi seluruh daerah bumi selama 40 hari untuk menyebar fitnah yang sangat luar biasa, dan akan sangat banyak orang yang akan menjadi pengikutnya. Terakhir, pria ini berkata kepada Tamim dan kawan-kawannya, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Jika aku sudah keluar, maka pada saat itu dunia sudah memasuki fase kiamat." Jadi itulah teman-teman Aris Panji, kisah tentang Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.